Sekali peristiwa, Yesus berbicara dalam perumpamaan kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sebuah pesta, orang yang berpesta akan merasa senang jika yang diundangnya datang semua. Mereka, orang yang berpesta itu, berusaha agar hidangan yang disiapkan memuaskan selera para tamu yang hadir dalam pesta itu. Hidangan akan dibuat sedemikian rupa supaya menarik untuk dinikmati. Juru masak yang dipilih adalah orang-orang pilihan, yaitu mereka yang terampil memasak. Penghidang makanan juga adalah orang-orang pilihan, sehingga dengan melihat para pelayan, para tamu undangan semakin berselera menikmati makanan yang dihidangkan. Hal ini dilakukan agar para tamu merasa puas atas segala hidangan. Bila para tamu puas, yang mengadakan pesta juga akan merasa senang dan bergembira karena mereka bisa menyenangkan para tamunya. Dan bila terjadi yang sebaliknya, maka yang terjadi pemilik pesta akan merasa sedih dan kecewa.
Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari Minggu biasa ke-28 kita dengarkan Yesus mengumpamakan kerajaan surga dengan sebuah perjamuan nikah yang diadakan oleh seorang raja. Raja itu menyiapkan segala sesuatu demi kemeriahan pestanya. Tetapi tak satu pun dari undangan yang mau menghadiri pesta tersebut dengan alasan baru kawin, mau membajak ladang atau usaha lainnya. Raja menjadi murka dan membinasakan mereka. Raja menyuruh para hambanya agar mengajak semua orang yang mereka temui di jalan untuk datang ke pesta. Raja kemudian mengusir mereka karena mereka menghadiri pesta tetapi tidak menggunakan pakaian yang pantas di pestanya. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan yang disampaikan Yesus melukiskan kasih dan keselamatan Allah yang ingin menyelamatkan manusia, serta keacuhan manusia terhadap kebaikan Allah dan undangan keselamatan dari Allah. Kita selalu merindukan suasana persekutuan, kebersamaan penuh cinta dan kegembiraan. Dengan kata lain, kita sungguh menginginkan kebahagiaan surgawi. Akan tetapi, kita kerap menolak undangan Tuhan agar kita bisa menikmati kebahagiaan surgawi itu. Kita menolak dengan berbagai bentuk. Kita tidak bertekun untuk dalam menghadiri perayaan Ekaristi. Kita malas berdoa secara pribadi, bahkan bersama secara rutin. Kita tidak tertarik ikut serta dalam kegiatan rohani yang diadakan di gereja. Kita tidak mau ikut terjun melayani dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan berbagai penolakan lain. Kita sibuk dengan segala perkara duniawi yang menurut kita penting dan membuat kita nyaman. Saudara-saudariku yang terkasih, orang yang mau memenuhi undangan Tuhan berarti menjadi sahabat Tuhan. Membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Dengan memenuhi undangan Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan seperti yang dijanjikan Tuhan. Dengan membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan, kita sanggup menanggung segala penderitaan, sebab Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan melindungi, menyertai kita. Dengan membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan, kita tidak lupa diri, tidak mudah putus asa, selalu ingat untuk bersyukur, bersikap rendah hati, dan mau berbagi dengan sesama. Saudaraku yang terkasih, kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintunya dan berdoa kepadanya. Ya Tuhan, ampunilah kami yang sering menolak panggilan-Mu ketika Engkau mengundang kami ke perjamuan-Mu. Semoga kami selalu mengikuti undangan-Mu dan selalu membiarkan diri kami dipimpin oleh-Mu, ya Tuhan. Amin.